Nih ya, jadi lu bisa lihat badannya, gue kasih tahu badannya di gambar. Bang, tips bulking yang efektif dong. Di Reels lu cuma ngebahas yang body fatnya 15%. By the way, berat badan gue 61, tingginya 178. Kebutuhan protein gue berapa kira-kira bang? Nah, jadi gini. Halo semuanya, balik lagi di PFit. Jadi hari ini gue mau ngebahas konten-konten ya. Konten buat cowok-cowok kurus, konten buat pemula, konten buat yang ibaratnya kadar lemaknya masih di bawah 15%. Terus juga dia masih nge-gym tuh masih baru, sehingga ototnya tuh belum kelihatan sama sekali, ya kan. Jadi, tapi dia kurus gitu ya kan. Jadi video ini buat lu pada yang kayak gitu. Jadi, gue ada DM ya, gue ada yang nge-DM. Gue bacain dulu DM ya. Itu DM-nya dari Ocean Breeze QQ, asik QQ. Nih ya, jadi lu bisa lihat badannya, gue kasih tahu badannya di gambar. Bang, tips bulking yang efektif dong. Di Reels lu cuma ngebahas yang body fatnya 15%. By the way, berat badan gue 61, tingginya 178. Kebutuhan protein gue berapa kira-kira bang? Nah, jadi gini. Kalau misalnya kita kan natural ya. Kita ngomongin natural nih. Kalau lu lihat influencer-influencer di internet, di Indonesia ya contohnya ya. Itu tuh jarang banget ada yang natural, terus badannya bagus. Itu jarang banget. Salah satunya gue nih, ya, itu pun jarang. Gue tuh natural, itu pun gue latihan udah lama, itu pun masih belum bagus. Ya, menurut gue pribadi ya, tapi menurut orang-orang tuh udah lumayan ya. Tapi menurut gue pribadi, karena gue bandinginnya sama influencer lain, itu masih biasa aja. Nah, tapi lu harus paham bahwa kalau lu mau ngebentuk otot dari badan yang kayak gini, yang kurus kayak gini, itu ngebentuknya lama banget. Ya, itu bisa setahun, itu 6 kg. Itu bener-bener otot semua ya, badan lu ya isinya. Tapi kalau lebih dari itu udah pasti lemak. Misalnya lu bulking, orang-orang nyuruh, makan nasi yang banyak, makan minum gainer tiap hari ya, karbonya tinggi banget kan. Jadi nanti bakalan jadi lemak di badan lu, bukan jadi otot pak. Ya, jadi kalau misalnya orang-orang bilang, lu percaya sama gue ya, kalau lu misalnya nggak latihan beban, tapi lu makan yang banyak, gede lu, naik berat badan lu, ya naik, tapi naiknya malah jadi gendut gitu pak. Jadi makanya kalau lu misalnya bentuk ototnya dari sekarang ya, lu harus latihan angkat beban. Karena kalau lu nggak latihan angkat beban, nanti gimana cara kita menstimulasi otot kita supaya makin besar, oke? Itu satu, pertama latihan angkat beban tuh harus tuh ya, rajin, 4-5 kali di gym. Bisa nggak bang kalau gue latihan push up aja di rumah bang? Bisa, bisa pak. Tapi hasilnya nggak secepat latihan beban, itu simple ya. Sama nggak segede latihan beban, nanti ototnya, oke? Itu pertama. Kedua, lu harus tidur yang cukup, jangan begadang, oke? Kalau malam-malam masih megang HP, lu matiin HP, taruh ya. Atau lu main game, atau lu misalnya main apa segala macam. Kalau gue juga sering ya, gue juga sering ngelakuin kesalahan ini ya. Kalau gue misalnya megang HP mulu, nggak bisa tidur gue, ya nggak bisa tidur ya. Sampai besoknya ya. Jadi gue harus taruh HP nih, harus benar-benar gue airplane mode, terus gue taruh udah. Itu istirahat. Yang ketiga, banyak banget orang ngomongin kayak, kita makan kacang ya, kacang tuh proteinnya tinggi. Bapak, proteinnya tinggi kalau lu makannya banyak. Dan ketika makannya banyak, itu kalorinya tinggi banget. Sehingga lu jadi gendut, bukan berotot ya. Kalau lu mau berotot, kalau kita mau berotot ya, kita harus konsumsi protein hewani. Oke? Dari ayam, dari sapi, dari kambing, dari babi kalau lu boleh ya. Terus dari apapun binatang, ikan ya, telur. Oke? Jadi itu. Jadi protein kita harus dari protein hewani karena kalorinya sedikit tapi proteinnya tinggi. Sehingga apa? Sehingga nanti kalau lu latihan beban, kan tuh ngebentuk otot tuh. Otot kita nggak ditutupin lemak sehingga bakalan kelihatan tuh otot, oke? Dan kalau lu makan yang berkalori tinggi, six pack lu nggak bakal kelihatan ya. Lu mau jadi orang-orang anak-anak gym yang gede-gede doang badannya tapi six packnya nggak kelihatan? Kalau gue sih pribadi ya, gue preferensi pribadi ya. Kalau yang lain misalnya nge-gym mau gede-gede nggak masalah, itu mereka semua ya. Kalau gue ya, gue pribadi, gue pengen tuh badannya tuh enak dilihat, oke? Terutama kalau gue buat lawan jenis ya, gue bodo amat lah misalnya, gue nge-gym buat diri gue sendiri ya, ngentot ya. Kalau gue nge-gym, gue pengen becoming the best version of myself, oke? Tapi secara bersamaan juga menarik lawan jenis, oke? Menarik perhatian lawan jenis gitu ya. Karena gue pengen cewek yang paling cakep. Gue nggak mau cewek-cewek biasa ya. Lu jangan mau cewek-cewek biasa ya. Jadi gitu. Tujuannya protein hewani adalah supaya kita punya six pack karena kalorinya dikit dan kita bakalan ototnya lebih kelihatan, oke? Itu. Percaya sama gue, jangan lu percaya sama yang lain tuh protein abadi banyakin tuh. Dah, percaya sama gue aja, oke? Tapi ingat. Misalnya kalau lu masih nggak percaya sama gue, lu bisa cari sumber juga yang lain, oke? Jangan anggap gue adalah sumber paling benar ya. Lu belajar sendiri, lu pakai otak lu buat mikir ya. Ya. Oke, gitu. Nah, jadi kesimpulannya adalah kalau lu mau bulking, buat teman-teman yang mau bulking dari kurus yang masih pemula,
Jangan terlalu banyak makan karbo. Maksudnya gini, kalau lu misalnya mau bulking, jangan terlalu banyak kalori lu tuh jangan terlalu banyak dari selain hewani, oke? Nanti yang malah kebentuk tuh lemak. Sehingga lu butuh banyak waktu berbulan-bulan untuk ngabisin lemak itu supaya otot lu kelihatan. Tapi kalau lu misalnya dari sekarang, lu bentuk otot terus, dan lu nggak butuh cutting-cuttingan sama sekali nanti ke depannya, lu bakalan senang terus ngeliat progresnya karena kelihatan tuh ototnya tumbuh. Tapi kalau lu misalnya bulking, cuman gede-gede doang, ototnya nggak kelihatan, cuman isi lemak doang berisi gitu, ya lu nggak bakalan puas, oke? Emang lama prosesnya, emang lama. Jadi lu enjoy aja. Gue tuh 10 tahun latihan, Mbak. Dari SMP gue latihan. Badan gue cuma sampai segini-segini doang, ya kan? Karena gue natural dan genetik gue tuh biasa aja, ya. Gue bukan genetik yang bagus, misalnya kayak tinggi, terus karena tinggi sampai 180 gitu misalnya, kita bisa naruh banyak otot di badan kita. Kalau gue kan cuma 175 ya, jadi biasa-biasa aja ototnya, oke? Jadi gitu, jadi tergantung genetik juga. Bisa aja ada yang pendek tapi ototnya gede gitu kan. Jadi tergantung genetik semua itu ya. Jadi segitu aja video dari gue, semoga bermanfaat. Lu harus latihan beban, jangan lupa latihan beban. Kalau lu mau latihan di rumah, nggak masalah, tapi ototnya nggak secepat latihan beban. Dan protein hewani, dan tiduran cukup. Jangan kebanyakan coli ya. Jangan coli, jangan nonton bokep, udah lah, mending nggak usah. Mending lu fokus sama tujuan lu, yaitu ngebentuk otot. Oke? Kalau lu mau coli juga bebas, selalu ya. Segitu aja dari gue, semoga semoga bermanfaat. See you in the next video, bye-bye. Oh ya, lupa gue jawab. Jadi lu sebenarnya bisa nonton juga di short gue kasih tahu kayak kebutuhan protein lu berapa. Nah buat lu, karena berat badan lu tuh 61 kg, tinggal dikaliin 2 ya, 2 gram, oke? Jadi setiap harinya kebutuhan protein lu adalah 122 gram per hari. Lu harus konsumsi tiap hari untuk ngedukung pembentukan otot lu, oke? That's it from me guys, oke? Semoga lu pada bentuk otot dengan cepat. Amin, amin, amin.